Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifransa Zuhdi Pane, dosen program studi informatika Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Saya mengampu beberapa mata kuliah seperti pemrograman deklaratif, analisis numerik, dan algoritma dan struktur data. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah pemrograman deklaratif. Dan berikut ini adalah RPKPS untuk mata kuliah pemrograman deklaratif. Ya, mata kuliah ini bersifat wajib, berbobot 3 SKS, dan diadakan di semester ketiga. Adapun prasyarat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah algoritma dan struktur data. Mata kuliah ini pada dasarnya membahas konsep penalaran atau deduksi, inferensi, yang nantinya akan menjadi dasar dalam pemahaman materi di mata kuliah lanjut seperti Artificial Intelligence, Expert System, dan Machine Learning. Terdapat dua capaian pembelajaran urusan atau CPL untuk mata kuliah ini, yaitu CPL 3, Problem Solving Skill, dan CPL 7, Scientific Expertise. Dua CPL ini selanjutnya akan diturunkan menjadi 3 CPMK dan 18 sub CPMK. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah introduksi prolog, matching and proof search, rekursi, struktur data list, aritmetika, struktur data list lanjutan, pengembangan aplikasi dan review materi 1 sampai dengan 6, definite clause grammars lanjutan, terms, cuts and negation, manipulasi basis data dan pengumpulan solusi, manipulasi file, dan pengembangan aplikasi dan review materi 1 sampai dengan 13. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan jumlah kehadiran mahasiswa, yaitu minimal 11 kali, dan nilai akhir yang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu UTS, UAS, dan aktivitas atau tugas. Untuk buku referensi digunakan buku Learn Prolog Now, ini karangan dari Patrick Blackburn et al. Dan berikut adalah rencana kegiatan pembelajaran mingguan yang bisa dilihat di tabel ini. Pembelajaran dilakukan secara daring maupun luring, dan untuk setiap pembelajaran ataupun pembelajaran materi, dilakukan pemaparan materi dan interaksi tanya-jawab dengan mahasiswa. Bentuk asesmen yang diberlakukan untuk setiap materi pertemuan adalah kuis dan UTS ataupun UTAS. Ini sesuai dengan sequence waktu di mana materi diberikan. Bobot penilaian untuk kuis seperti yang dicantumkan dalam kolom berikut ini. Jadi ada 16 pertemuan ataupun baris di sini. Ini sudah meliputi untuk UTS dan juga untuk UAS. Kemudian berikutnya ini adalah rincian tugas terstruktur, di mana indikator penilaian didasarkan pada ketepatan konten dan penjelasan. Dan terdapat 4 kali penugasan kuis, yaitu di pertemuan 3, 6, 10, dan 13. Dan berikut ini adalah alur analisis capaian pembelajaran. Selanjutnya adalah cuplikan kegiatan perkuliahan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi pemrograman deklaratif. Dan untuk hari ini topiknya adalah pendahuluan. Berikut adalah agenda yang akan kita bahas pada hari ini, dan kita akan mulai pembahasan ini dengan paradigma pemrograman, kemudian nantinya akan disusul dengan komparasi antara paradigma imperatif dan paradigma deklaratif. Kemudian di bagian ketiga nanti kita akan bahas mengenai bahasa pemrograman yang akan kita pakai sepanjang 1 semester ini, yaitu prolog, dan disertai dengan contoh kasus di topik keempat kita. Dan terakhir kita akan sedikit juga membahas mengenai logistik atau perangkat yang akan kita pakai untuk mendukung proses pembelajaran kita selama 1 semester di sini. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai paradigma pemrograman. Ya, bahasa pemrograman ataupun pemrograman ini adalah satu kegiatan untuk membuat program, dan tiap bahasa pemrograman biasanya memiliki gaya dasar ya dalam membentuk dan mengeksekusi pemrograman ataupun program itu.
dan tidak semuanya sama, dan kita bisa membuat dua kategori besar, yaitu bahasa pemrograman yang berparadigma imperatif, dan ini masuk ke dalam kategori ini adalah bahasa pemrograman prosedural ataupun bahasa pemrograman object oriented. Dan satu lagi adalah bahasa pemrograman deklaratif. Dan masuk di dalam kategori ini adalah bahasa pemrograman fungsional dan bahasa pemrograman logik. Baiklah, kemudian kita nanti masuk sekarang ke bahasa pemrograman yang berparadigma imperatif. Oke, di bahasa pemrograman yang berparadigma imperatif, apa yang ditekankan di sini adalah aspek bagaimana, ya. Jadi bagaimana cara satu eksekusi komputasi itu dilakukan, dan umumnya di sini kita melakukan dengan membentuk suatu rangkaian aksi, di mana aksi-aksi ini tentunya dibentuk ya dari serangkaian ataupun sekian sejumlah blok atau instruksi yang ada di sana. Dan aksi di sini bisa bermacam-macam, ada yang berbentuk operasi aritmetik ataupun ada yang berbentuk operasi logika. Dan tentunya operasi ataupun aksi-aksi ini bisa dirangkai dan dikendalikan dengan menggunakan struktur seleksi seperti if, then, else, ataupun case of. Ataupun kita juga bisa ya melakukan repetisi sejumlah blok instruksi dengan menggunakan blok for atau while ataupun repeat di sini. Nah, dalam bahasa imperatif umumnya program cenderung merupakan sebuah rangkaian aksi yang mengubah nilai atau state dari sejumlah variabel. Nah, contoh untuk bahasa yang memiliki paradigma imperatif di sini adalah C, Pascal, Fortran, Java, C++, ataupun bahasa yang mungkin saat ini cukup populer yaitu Python. Sementara di paradigma deklaratif agak sedikit berbeda dengan bahasa paradigma imperatif, di mana di deklaratif di sini apa yang ditekankan adalah aspek apanya ya. Jadi apa yang akan dieksekusi, apa yang akan dihasilkan dari hasil komputasi, itulah yang ditekankan. Nah, dalam bahasa yang berparadigma deklaratif, umumnya program terdiri dari sejumlah fakta, kemudian aturan, dan di sini user tidak merakit lah istilahnya sejumlah instruksi untuk membentuk mesin komputasinya. Komputasi lebih sudah ditentukan ataupun didefinisikan sebelumnya, dan apa yang dilakukan di sini adalah proses deduksi ataupun inferensi ya, ataupun semacam penalaran yang dilakukan dengan pengambilan keputusan ini dengan menggunakan basis logika matematik. Di sini program tidak melakukan assignment seperti halnya di bahasa pemrograman berparadigma imperatif. Dan ya, contoh dari bahasa yang berparadigma deklaratif adalah Prolog yang berbasis kepada logik ya, logik matematik, Haskell dan SQL. Mungkin kita bisa mengkomparasikan kedua bahasa yang ada di sini dengan menggunakan contoh aktual di sini. Katakanlah kita memiliki satu tabel nilai mahasiswa, di mana di sini ada NIM, ada nama, dan nilai. Mungkin tugas kita di sini ya yang paling tipikal adalah ingin menghitung nilai rata-rata dari nilai mahasiswa di sini. Nah, kalau kita menggunakan bahasa imperatif, umumnya apa yang dilakukan adalah kita harus merakit sendiri ya, instruksi per instruksi untuk mengolah datanya. Dimulai dari pembukaan tabel nilai mahasiswa tersebut dengan, ya ini yang paling tipikal adalah dengan command open tabel nilai mahasiswa. Kemudian kita mengakses ya nilai ataupun kolom nilai yang ada di sini. Kemudian kita memasukkan nilai-nilai ini satu persatu ke dalam variabel nilai yang ada di sini. Kemudian menjumlahkanlah satu persatu. Dan di samping itu kita juga harus meng-count ya, jumlah mahasiswa itu ada berapa. Katakanlah di sini satu record mewakili satu mahasiswa, maka kita bisa merepresentasikannya dengan komen ataupun statement jumlah mahasiswa sama dengan jumlah mahasiswa plus satu. Nah, ini yang akan kita lakukan, dan ini kita lakukan mulai dari awal record pertama sampai record itu berakhir ya, dengan menggunakan delimiter end of file atau EOF di sini. Nah, inilah yang kita lakukan, dan kalau kita sudah membaca semuanya, maka nanti kita bisa menghitung nilai ratanya dengan membagi ya nilai dengan jumlah mahasiswa. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah banyak assignment ya, ataupun memasukkan ya proses pemasukan nilai ke sejumlah variabel, dan cenderung kita memang harus merakit sendiri ya. Makanya di sini penekanannya adalah how itu sendiri ya. Sementara kalau kita menggunakan bahasa yang berparadigma deklaratif, ini tidak demikian ya.
Dan contoh mungkin kita bisa menggunakan analogi yang sederhana, yaitu dengan menggunakan SQL script di sini. Dan SQL script ini memang sudah di-include ya dalam sejumlah fungsi-fungsi yang memang sudah disediakan. Ya, contohnya seperti database server ya MySQL ataupun SQL Server ataupun Oracle ya. Banyak yang menggunakan SQL script di sini. Nah, di sini kita cukup mendeklarasikan ataupun menulis script select kemudian nilai, dan kalau kita ingin melihat rata-ratanya kita bisa memasukkan nilai ini ke fungsi average ya di sini. Dan apa yang akan dirata-ratakan ataupun sumber nilainya dari mana ya, misalnya tabel nilai mahasiswa, maka kita cukup memasukkan kata-kata from di sini dan tabel nilai mahasiswa di sini. Dan ini satu baris ini sudah merepresentasikan apa yang dilakukan di imperatif ya. Jadi ibaratnya di sini ya what ya, apa yang akan kita keluarkan, apa yang akan kita jadikan sarana asal di mana nanti output yang akan dikeluarkan itu ya diselesaikan hanya dengan satu baris di sini. Jadi bisa kita lihat dalam pendekatan deklaratif lebih kompak dan kita bisa terhindar ya dari ya katakanlah semacam risiko, semacam gejala-gejala yang bisa membawa kita ke ya error dalam pembuatan program seperti efek samping ya. Ini bisa dihindari dengan menggunakan bahasa-bahasa yang berparadigma deklaratif. Nah, sekarang kita bahas ke bahasa Prolog. Ini adalah bahasa yang akan kita pakai dalam satu semester ini. Ini adalah singkatan dari Programming in Logic. Mungkin ada yang juga yang menyatakan Programming with Logic, Programming under Logic, apapun itu. Dan bahasa pemrograman di sini yang kita pakai ini adalah bahasa pemrograman deklaratif berbasis logika matematis, menggunakan fakta dan aturan untuk membangun model yang dapat membuktikan deduksi dan inferensi. Dan ini cukup lama sebenarnya, sudah dikembangkan di tahun 72 oleh Alain Pomerleau dan Philippe Rousseau di Aix-Marseille University di Prancis. Nah, Prolog sendiri tidak selamanya ya bagus-bagus saja istilahnya ya, ada kekurangan ataupun kelebihannya ya. Kelebihannya di sini memang lebih diutamakan untuk komputasi simbolik dan non numerik istilahnya ya. Pemecahan masalah yang terkait dengan kondisi satu objek ataupun properti ataupun relasinya dengan objek lain ini biasanya cocok kalau kita manfaatkan Prolog untuk melakukan solusinya di sini. Dan yang terjadi di sini lebih ke proses penalaran reasoning yang sebenarnya banyak diterapkan ya dalam bidang AI ataupun kecerdasan buatan. Sementara ini nggak cocok ya untuk komputasi yang membutuhkan presisi numerik tinggi ataupun portabilitas tinggi ya, seperti ya berbasis kepada internet, pada mobile, dan memang Prolog ini nggak dikembangkan lebih lanjut ya untuk situasi saat ini. Makanya kita membahas Prolog ini lebih ke akademiknya ataupun aspek akademiknya untuk membentuk pola pikir bagaimana penalaran itu diciptakan dari pola pikir kita, di mindset kita. Dan nantinya itu akan menjadi dasar ya dalam pemahaman di katakanlah mata kuliah artificial intelligence ataupun kembangan-kembangan dari mata kuliah lainnya dari AI ini seperti machine learning ataupun sistem pakar. Oke, mungkin kita bisa memberikan satu contoh ya. Ini adalah satu contoh routing problems dan saya rasa ini mahasiswa saya rasa sudah pernah ya menggunakan routing problems. Contohnya sederhana saja ya. Anda mungkin kalau sudah pakai HP Anda satu dan lain hal mungkin Anda akan menggunakan Google Maps ya, Google Maps untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain misalnya ya, kira-kira seperti itu. Sebenarnya inilah ya yang namanya sebut dengan routing problems, di mana kita bisa memodelkan sejumlah kota ya, katakanlah di sini pemodelannya direpresentasikan dengan kota-kota dengan alfabet abjadni ya, A dan seterusnya sampai Z, dan ada garis yang merupakan sarana transportasi. Ini kita modelkan sederhana saja dulu, satu arah, dan sebenarnya harusnya dua arah ya. Oke lah, kita pakai satu arah saja dulu untuk memudahkan kasus kita di sini. Dan pertanyaan klasiknya adalah, ya apakah saya mungkin ya berpergian langsung dari A ke L misalnya ya. Ya kalau kita lihat pemodelannya nih ada ya jalurnya, jadi ini oke-oke aja, mungkin saja. Kemudian apa destinasi langsung yang bisa saya tempuh kalau saya berangkat dari A ya. Dari A ini kemana aja sih saya secara direct ya. Ya bisa ke H ataupun bisa ke L, ataupun yang lebih ekstensif lagi adalah apakah saya bisa pergi dari A ke Z ya.
Ya, mungkin kita nggak bisa lihat ya, ada satu link langsung, tapi ya melalui H, melalui T, melalui dua kota ini kita bisa ke Z ya, kira-kira. Ini bisa ataupun sering ya kita temui ya kasus-kasus seperti ini di dalam Google Maps ataupun ya mungkin dari kita juga pengen ya, dari mana sih saya harus lewat mana sih ya kira-kira. Nah, solusinya kita bisa troubleshoot ya dengan menggunakan Prolog di sini. Ya, di sini kita menyusun basis data atau tepatnya mungkin knowledge base ya ataupun basis pengetahuan yang nantinya akan memodelkan koneksi antar kota di sini, dan kita akan susun programnya yang terdiri dari fakta dan aturan, dan kemudian kita mengeksekusi. Nah, eksekusinya agak sedikit berbeda dengan bahasa imperatif, di mana di sini kita mengeksekusi dengan mengajukan pertanyaan ataupun melakukan query ya di sini. Oke, sekarang mungkin kita bisa membuat satu pemodelan yang kita sebut dengan fakta di sini, dan kita di sini ingin memodelkan satu tautan ataupun link ya antar dua kota, yaitu kota A dan H. Maka di sini kita bisa mendefinisikan fakta link, dan di dalam kurung ini kita tulis A dan H yang menyatakan adalah satu hubungan ataupun link searah dari A ke H ya. Tentunya kalau nanti ada panah dari H ke A, nanti ya kita tinggal menambahkan saja ya link HA di sana ya kira-kira seperti itu. Oke, kita tidak menambahkan itu, kita cukup menambahkan ataupun memodelkannya dengan link AH seperti ini. Dan karena kita punya 1, 2, 3, 4, 5 link, maka kita mungkin akan menambahkannya sampai 5 seperti ini. Sehingga kita punya 5 fakta di sini yang nantinya akan memodelkan adanya hubungan langsung ataupun direct link antara dua kota. Nah, dengan ini kita sebenarnya sudah cukup untuk bisa melakukan query kepada Prolog, dan kita bisa melakukan query ini dengan melakukan ataupun mengajukan pertanyaan ya seperti itu ya, untuk kita dapatkan jawaban atau responnya dari Prolog. Jadi kalau untuk pertanyaan pertama tadi, is it possible to go directly from A to L, maka kita bisa menanyakan kepada Prolog link A, L seperti ini titik, dan nanti kalau kita enter, Prolog akan merespons true. Nah, deduksi yang dilakukan di sini sederhana saja ya. Dia akan melihat bahwa kalau kita sudah mendefinisikan adanya link AL di sini, maka nanti ya pertanyaan ini dijawab dengan mencari apakah link AL itu ada ya di knowledge base kita. Kalau ada, jelas dia akan menjawab true. Akan tetapi kalau Anda menanyakan link A, Q misalnya, dan di sini memang tidak ada A, Q, dan ini jelas tidak ada, dan harusnya nanti Prolog akan merespons dengan false ya kira-kira. Oke, kemudian pertanyaan kedua, mungkin dari A saya bisa kemana aja sih? Nah, ini kita bisa melakukan query dengan menambahkan X tapi huruf besar. X huruf besar dalam Prolog dianggap sebagai variabel, dan kalau sudah variabel maka seluruh kemungkinan yang bisa digali dari fakta akan expose ya, akan dikeluarkan semua oleh Prolog. Nah, dalam hal ini A bisa ke H, A bisa ke L. Itulah sebabnya di sini respon dari Prolog adalah dua kota ini ya, jadi dikeluarkan. Nah, pertanyaan yang ketiga yang lebih ekstensif lagi, apakah saya bisa dari A itu pergi ke Z? Nah, jelas di sini nggak ada fakta A ke Z ya, ataupun link A ke Z. Nah, kan tetapi model ini memang sudah memberikan satu ekspektasi, sebenarnya kita bisa ke Z ya. Nah, ini bagaimana caranya? Kita bisa membuat satu atau dua aturan di sini ya, dan kita buatlah aturan yang namanya koneksi, dan tambahannya adalah dengan asumsi bahwa terdapat koneksi antara kota A dan kota C apabila terdapat link secara langsung kota A ke kota C, atau satu lagi kita tambahkan aturan koneksi juga, tapi koneksi yang memiliki ataupun menautkan ya semacam kota perantara istilahnya ataupun transit city di sini ya. Jadi kalau kita lihat aturan yang kedua ini cukup sedikit agak unik. Ada koneksi antara kota A dan C bila terdapat link antara kota A dan B. Nah, di sini ada kota B sebagai kota perantara, serta terdapat koneksi antara kota B dan C di sini. Nah, ini adalah satu bentuk aturan yang orang bilang dalam bahasa Prolog itu aturan rekursif ya. Dan kalau kita lihat aturan ini kalau diramu menjadi program Prolog, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi koneksi A ke C itu didefinisikan ada apabila ada link dari A ke C, atau koneksi A ke C ini ada apabila ada link dari kota A ke B dan ada koneksinya dari B ke C ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada koneksi memanggil koneksinya lagi ya. Ini yang namanya rekursif. Nah, nanti juga akan kita bahas secara detail di pertemuan-pertemuan berikutnya.
Dan kalau ini kita terapkan, rules ini kita terapkan dengan 5 fakta link tadi, untuk kita querykan sekarang dengan query koneksi A ke Z, maka nanti Prolog akan menjawab true. Tanda bahwa kita bisa dari A ke Z ini pergi dengan menggunakan rules yang baru saja kita definisikan. Nah, di sini kita menambahkan rules ini untuk memungkinkan kita berpergian ya, ataupun menjangkau ya Z dari A. Nah, ini kita bisa sedikit modifikasi pertanyaan atau query ini. Katakanlah saya ingin tahu nih, dari A saya bisa kemana aja. Nah, sekarang saya bisa menambahkan ataupun melakukan query koneksi A dengan X besar di sini. Nah, respon Prolog akan menunjuk bahwa dari A Anda bisa ke H, L, T, Q, dan Z. Nah, ini dengan modal 2 row koneksi tadi dan 5 link tadi. Nah, lebih lanjut, pertanyaannya bisa saya split sedikit menjadi koneksi X besar. Sekarang variabelnya saya pindahkan ke argumen pertama, dan Z ini akan menjadi tujuan destinasi yang mana query ini sebenarnya ingin menanyakan kepada Prolog, tolong tunjukkan kepada saya kota yang merupakan kota asal saya yang bisa menjangkau Z. Maka nanti Prolog akan merespons dengan menunjukkan bahwa dari T, dari A, dan H, Anda bisa menuju ke Z. Faktanya demikian ya, bahwa dari T, dari H, dan A, memang kita bisa ke Z. Dan tidak dari L ataupun dari Q. Nah, inilah yang namanya Prolog, dan dia melakukan deduksinya berdasarkan fakta dan rules yang tadi kita tentukan. Nah, ini sekedar untuk summary-nya, bagaimana kita melakukan reasoning dalam Prolog. Nah, pertama kita menyusun dulu, memodelkan dulu situation of interest kita di sini. Kebetulan ini adalah routing problems, kita membentuk dulu beberapa kota, kemudian menghubungkannya dengan satu panah, dengan kebetulan ini satu arah. Nah, dari sini kita bisa menyusun fakta-fakta, ya. Kemudian kita juga bisa menerapkan rules, dan tentunya rules ini biasanya terkait ya dengan faktanya. Jadi bukan rules yang berdiri sendiri atau independen, biasanya akan ke faktanya. Setelah itu kita melakukan query di sini, nah, warna hijau ini, dan kalau sudah di query dan dilakukan penalarannya, deduksi oleh Prolog, maka Prolog akan merespons dengan answer-nya di sini, ya, ataupun respon dalam hal ini misalnya true, ya. Inilah proses penalaran atau reasoning yang ada di pemrograman Prolog. Nah, untuk ini kita butuh ya beberapa perangkat ya, ini logistik kita yang saya harap mahasiswa bisa menginstall di komputer masing-masing. Anda bisa ke http www.swiprolog.org di sini, Anda bisa download. Terdapat 3 versi ya, ini kemudian yang Windows, Anda bisa juga mendownload apabila punya platform PC Anda itu Mac atau Linux. Nah, silakan saja download. Dan sekedar untuk sedikit cara menggunakannya, kita bisa demokan di sini. Ya, Anda sudah menginstall, silakan nanti Anda jalankan. Akan muncul konsol Prolog, dan di konsol Prolog Anda menuju ke menu file, ke sub menu new di sini. Anda klik, nanti akan muncul dialog yang nanti akan minta Anda memasukkan nama file di sini. Dan setelah memasukkan nama file, kalau Anda tekan save, maka nanti akan muncul editor. Ini editor adalah satu Windows yang terpisah dengan konsolnya. Nah, di sini Anda bisa mencoba ya, memasukkan rules ataupun fakta-fakta tadi yang sudah kita cobakan. Dan kalau Anda benar menuliskannya, maka nanti kalau Anda compile buffer, akan muncul ya green message ataupun green tulisan warna hijau seperti ini, tanda bahwa ini adalah compile yang sukses. Sekarang Anda tinggal menjalankan query-query tadi di konsol Prolog seperti koneksi A ke Z ataupun koneksi A ke AX seperti ini, dan ya, Prolog akan melakukan respon seperti ini. Ya, kita juga bisa menggunakan platform web ya. Anda bisa ke swiss.swiprolog.org. Ini juga sama sebenarnya penggunaannya. Anda tekan tombol program, Anda masukkan programnya tadi di sebelah kiri, kotak sebelah kiri sini. Kemudian query-nya Anda tulis di kanan bawah di sini. Tekan tombol run, nanti akan muncul ya respon dari Prolog di sini ya, kira-kira. Oke, kemudian ini Anda bisa pakai referensi yang ada di web www.let.rug.nl/boss/lpn di sini. Ini adalah buku web ya istilahnya ya, Learn Prolog Now, karangan Patrick Blackburn, Johan Boss, and Christina Striksnitz.
Di sini juga Anda bisa mendownload versi PDF. Baik, selanjutnya mungkin kita adakan interaksi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, Irfan ya. Oke, silakan Irfan. Ya Pak, saya Irfan Pak. Saya mau bertanya Pak, untuk kasus yang ini bagaimana kalau kita mau mengetahui kombinasi kota asal dan destinasi yang mungkin Pak? Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Oke, ini saya apa namanya copy paste aja dulu sebentar program kita. Ini tadi programnya ya. Oke, ini saya copy sebentar. Oke, ini saya masuk ke Swiss Prolog. Ini saya paste di sini. Oke, ini kita bisa lihat di sini. Nah, untuk mengetahui semua kombinasi yang mungkin, kita bisa sebenarnya melakukan query koneksi. Nah, di sini kita menggunakan variabel versus variabel. Katakanlah misalnya kota asalnya ya kita tulis asal dan destinasi ya. Destinasi. Nah, ingat di sini kita menggunakan variabel dan untuk variabel kita menggunakan huruf besar ya, A dan B seperti itu. Nah, ini kalau kita jalankan, kita run. Nah, di sini akan dikeluarkan oleh Prolog semua respon yang terkait dengan apa saja yang mungkin untuk kota asal dan destinasinya. Dan kalau kita satu persatu keluarkan, semuanya akan dikeluarkan. Ya, ini mungkin lebih praktis kita langsung pencet tombol 10 untuk mengeluarkan 10 kemungkinan pertama. Nah, ini keluar semua ya. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa dari A ke H kita bisa, A ke L kita bisa, dan seterusnya sampai ya H ke Z ataupun H ke Q ini bisa dimungkinkan. Dan sekali lagi, ini karena Prolog melihat ada link yang ada di sini juga, kemudian ada rules ya yang namanya koneksi di sini. Ya, begitu Irfan, mungkin jawabannya dari saya. Ya, mungkin ada lagi yang lain, silakan. Terima kasih Pak. Ya, terus. Ya, silakan Sulaiman. Mungkin. Ya Pak, saya mau menanyakan kalau mau menambahkan kota yang baru itu bagaimana ya Pak untuk caranya? Baik, ini untuk menambah kota baru, maka di sini kita harus juga menambahkan link ya. Katakanlah di sini sudah ada kota A, H, kemudian L, T, Q, dan Z, kemudian ada kota M. Katakanlah sekarang kita ingin menambahkan kota P misalnya ya. Kota P dan P ini kebetulan terhubung dengan ya misalnya dengan kota misalnya kota T ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan kota ini dengan menambahkan link. Katakanlah ada transportasi facility dari kota P ini ke kota katakanlah kota T ya. Maka kita bisa menambahkan link PT seperti ini. Dan ini sudah menjadi satu representasi untuk memodelkan kota baru plus linknya ya ke kota yang eksis sebelumnya itu T di sini. Dan ini pun sama ya, kalau kita jalankan query ini, ya kita run, nanti harusnya ini link ini sudah masuk ya di sini ya, sebagai kota yang mungkin untuk dijelajahi. Ya, kita jalankan misalnya untuk 10 kandidat yang benar. Ya, sekarang kita lihat ya, ada kota P yang bisa ke kota T di sini ya. Dan apalagi mungkin yang mungkin. Ya, ini ada 10 lagi yang lain yang baru ya. Oke. Nah, Anda bisa lihat bahwa bukan hanya ke P saja, bisa juga dari P ke Q ataupun dari P ke Z. Dan ini kenapa kok muncul? Karena kita lihat karena tadi kita masukkan P dan T itu sebenarnya juga telah terhubung dengan Q dan dengan Z di sini, maka otomatis nanti P ini juga akan secara otomatis ya ternalar oleh Prolog terlink ya ataupun terkoneksikan ke Q dan ke Z di sini. Nah, itu sebabnya asal P kemudian destinasi Q ataupun asal P ke destinasi Z ini bisa muncul ya sebagai respon dari hasil penalaran Prolog. Ya, demikian jawaban dari saya.